الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hari ini 1 Syawal, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakan salat Idul Fitri. Setelah sebulan full kita melakukan jihad di siang hari dan jihad di malam hari. Jihad di siang hari dengan berpuasa dan jihad di malam hari dengan melakukan qiyamul lail. Maka pada hari ini adalah hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaumu farahin wa dzikrin wa aklin. Hari di mana kita bergembira, hari di mana makan dan juga minum, dan hari ketika mengingat Allah tabaraka wa taala. Maka disunnahkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk bergembira ketika datangnya Idul Fitri seperti ini, menampakkan kegembiraan. Bahkan subhanallah, sebagaimana kita ketahui, di antara yang diajarkan dalam Islam, kita memberikan zakatul fitr, zakat fitrah kepada orang-orang fakir dan miskin. Di antara hikmahnya agar mereka ketika hari Id ini paling tidak ada makanan yang bisa mereka makan, untuk menggembirakan mereka semua, subhanallah. Tapi tahukah kita ikhwan, banyak para ulama menyebutkan tentang hari Id yang sebenarnya, hari Id yang sejati. Kita akan sebutkan beberapa perkataan ulama tentang hari Id yang sejati tersebut. Kita mengetahui bersama, hari raya dalam Islam ada 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tapi ternyata banyak para ulama menyebutkan hari raya secara majazi, secara kiasan bagi seorang muslim dan muslimah itu luar biasa banyaknya. Salah satunya perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata, lil mu'min 5 a'yad. Seorang mukmin itu memiliki 5 hari raya. 5 hari raya saya katakan tadi secara kiasan, secara majazi. Apa saja 5 hari raya tersebut yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Yang pertama kata Imam Malik, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yaktubu 'alaihi dhanbun fa huwa yaumu 'id. Setiap hari yang dilewati oleh seorang mukmin yang pada hari tersebut tidak dicatat baginya suatu dosa, maka itu hari raya yang sejati bagi dirinya. Allahu Akbar. Hari-hari yang kita lewati yang ternyata hari-hari tersebut tidak dicatat dosa di dalamnya, itu hari raya bagi seorang mukmin. Kita mengetahui bersama, dosa adalah keniscayaan, sesuatu yang pasti dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, bahkan setiap manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu senantiasa, selalu, pasti banyak melakukan kesalahan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, maka dia selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hari di mana seorang mukmin ketika hari itu dia tidak berdosa, atau ketika dia berdosa hari itu langsung kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah, maka itu hari raya bagi dirinya, ikhwan.
hari raya bagi dirinya. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Engkau berbuat maksiat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau mengklaim engkau mencintai Allah. Hadza la umri fil qiyas syani'u. Ini adalah analogi yang keliru, kata beliau. Lau hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu itu jujur kepada Allah, maka engkau pasti akan taat nurut kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena seorang pencinta pasti akan nurut taat kepada yang dia cintai. Allahu Akbar. Lihat dari kita masing-masing, ikhwan. Ketika Ramadan, kita taat, kita tunduk kepada Allah. Hal-hal yang tadinya boleh di selain Ramadan, di siang hari Ramadan jadi nggak boleh, jadi haram. Makan, minum, mendatangi pasangan di siang hari Ramadan nggak boleh, haram, bahkan dosa besar. Kita tunduk, kita taat, ya ikhwan. Tapi betapa banyak kaum muslimin ketika selesai Ramadan, di hadapannya ada sesuatu yang haram, dia terjang sesuatu yang haram tersebut. Mana madrasah Ramadannya kemarin, ya ikhwan? Mana sekolah Ramadannya 1 bulan? Allah Azza wa Jalla memberikan sekolah training 1 bulan agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, dan itulah inti Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadikan kalian bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Itu takwa, ikhwan. Maka Ramadan bukan hanya sebulan full kita berpuasa, sholat tarawih, baca Al-Quran, bukan cuma itu. Tapi Ramadan harus kita jadikan dalam kehidupan kita, menjadi kaidah dalam kehidupan kita. Kalau di siang hari Ramadan kita nggak berani melanggar hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita atau mengurangi pahala puasa kita, kenapa di setelah Ramadan kita melakukan berbagai macam kedurhakaan, kembali lagi berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla? Imam Malik mengatakan, hari di mana hari tersebut tidak tercatat dosa di dalamnya, itu hari raya bagi seorang mukmin. Allahu Akbar. Hari di mana seorang mukmin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, itu hari raya bagi seorang mukmin, ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian melakukan dosa siang dan malam. Ini luar biasa hadis ini, ikhwan. Kalau ada atasan mengatakan kepada bawahan, kalian ini selalu berbuat salah terus, kira-kira lanjutannya apa, ikhwan? Saya akan sanksi kalian, saya akan potong gaji kalian, saya akan keluarkan, pecat kalian, dan seterusnya. Tapi lihat, Allah Azza wa Jalla berkata beda, dan ini bedanya sang Khalik dengan makhluk. Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, Rasul bersabda, Allah berfirman, wa ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu melakukan dosa dan kesalahan siang dan malam. Apa lanjutannya kata Allah? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku mengampuni semua dosa. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat yang sangat lembut kepada hamba-hamba Allah. Aku mengampuni semua dosa. Kemudian Allah memerintahkan, fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kepada aku, maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Ikhwan, padahal Allah Azza wa Jalla enggak butuh hambanya sama sekali. Hambanya yang sangat butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketika hamba itu terus melakukan dosa dan kesalahan, Allah membentangkan ampunannya di siang dan malam hari. Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah berputus asa akan rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang terus kembali dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan, ukhtumu Ramadan bil istighfar. Tutuplah Ramadan itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena salah satu sebabnya para ulama mengatakan, karena ibadah kita tidak mungkin sempurna, ikhwan. Ibadah kita tidak mungkin semestinya sebagaimana Allah perintahkan diri kita. Ibadah kita pasti punya kekurangan di sana dan di sini, ikhwan. Maka istighfar ini untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita tersebut, ikhwan. Perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Imam Malik mengatakan, wal yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman fa huwa 'id. Hari raya yang kedua kata Imam Malik, hari raya seorang mukmin, hari di mana seorang mukmin meninggalkan dunia ini dengan keimanan. Allahu Akbar. Dia wafat di atas muka bumi ini, dia meninggal dunia dan membawa iman. Apa itu iman, ikhwan?
keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota perbuatan, itu iman. Maka kalau kata-kata iman pasti bergandeng dengan kata-kata amal saleh. Untuk melihat dalam Al-Quran, iman, amal saleh, iman, amal saleh, selalu seperti itu. Ketika seorang mukmin meninggal di atas muka bumi ini, kemudian dia bawa iman dalam hatinya, itu hari raya bagi dirinya, ikhwan. Itu hari raya bagi dirinya, ikhwan. Iman dan amal saleh akan menjadikan seorang hamba Allah Azza wa Jalla berbahagia di dunia dan di akhirat. Bohong orang-orang yang mengatakan saya bahagia walaupun saya enggak beramal saleh, bohong. Bohong orang-orang yang mengatakan saya bahagia walaupun saya enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bohong, ikhwan. Para ulama mengatakan, Ibnu Qayyim di antaranya mengatakan, dalam tubuh manusia ada satu ruang, yang ruang ini tidak mungkin bisa diisi dengan apapun kecuali dengan mendekatkan dirinya kepada yang menciptakannya dengan ibadah kepada Allah. Maka jangan kaget ketika kita lihat banyak orang-orang kafir yang kita lihat kasat matanya luar biasa, kasat mata kita melihat orang ini bahagia, dunianya luar biasa the best, hartanya berlimpah, pangkat jabatannya tinggi, mati bunuh diri mengatakan saya enggak bahagia. Karena ada satu ruang yang dia tidak isi, ikhwan, ketika dia mendekatkan dirinya kepada yang menciptakannya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ikhwan. Maka lihat dari kita masing-masing, ikhwan. Ramadan mengajarkan kita banyak sekali amal saleh. Allah berikan kemudahan kita dapatkan surga karena banyaknya amal saleh kita lakukan. Siang hari puasa, malam hari tarawih, tilawatul Quran, zikir, i'tikaf, doa dan seterusnya, luar biasa. Mana madrasah Ramadannya setelah itu, ikhwan? Berapa banyak kita ketika sebulan full kita puasa bisa berpuasa, tapi setelah itu tidak pernah puasa sunnah lagi selamanya. Ketemu puasa hanya di Ramadan lagi, subhanallah. Ketika Ramadan jam 2 malam bisa datang ke masjid, luar biasa untuk qiyamul lail. Setelah Ramadan 1 rakaat witir sebelum tidur pun kita tidak lakukan. Apakah itu namanya sekolah, ikhwan? Apakah itu berhasil berarti? Subhanallah. Iman dan amal saleh itu menjadikan seorang bahagia, ikhwan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita perempuan, dan dia beriman, lihat, iman, amal saleh, iman, amal saleh, kita akan temukan luar biasa banyak di dalam Al-Quran seperti ini. Apa yang akan mereka dapatkan? Allah mengatakan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang bahagia di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka yang lebih baik yang telah mereka kerjakan, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Iman dan amal saleh. Ketika Ramadan, mutiara Ramadan kita lakukan luar biasa banyak, ikhwan. Maka teruskan, langgengkan, istiqomahkan amal-amal saleh yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan. Puasa sunnah, salat malam, tilawatul Quran, melazimkan untuk datang ke masjid bagi laki-laki, datang duduk di kajian ilmu, i'tikaf, kemudian masjid, amal-amal saleh yang luar biasa. Karena dengan iman dan amal saleh tersebut akan mengundang rahmat dan karunia Allah kepada kita, yang dengan rahmat dan karunia tersebut kita akan bisa mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala, ikhwan. Yang ketiga, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala tentang hari Id, hari raya, disebutkan oleh beliau, wal yaumul ladzi yujawizu fihi as-sirat wa ya'munu ahwala yaumil qiyamah fa huwa yaumu Id. Allahu akbar. Hari di mana seorang mukmin bisa melewati sirat yang terbentang di atas api neraka jahanam, dan dia akan janji juga selamat dari kengerian hari kiamat, maka itu hari raya yang hakiki buat dirinya, ikhwan. Hari raya yang sejati buat dirinya. Ketika dia berhasil melewati sirat yang terbentang di atas api neraka jahanam, karena tidak ada cara, nggak ada jalan untuk bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla kecuali melewati sirat tersebut. Kemudian dia merasa aman dengan kengerian hari kiamat. Hanya orang-orang yang bertakwa yang Allah berikan rasa aman di hari kiamat nantinya. Hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan keamanan dari berbagai macam kengerian hari kiamat, ikhwan. Ini hari raya bagi seorang mukmin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka tersebut. Hal itu adalah ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Sebagian ulama tafsir atau banyak ulama tafsir menafsirkan
kata-kata wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah seorang pun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka tersebut. Tidaklah dari kalian kecuali pasti akan melewati sirat yang terbentang di atas api neraka, ikhwan. Allahu akbar. Sirat tersebut sangat licin. Sahabat mengatakan lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Di bawahnya neraka Jahannam, ikhwan. Suara yang tidak mungkin pernah kita dengar di atas muka bumi ini, kengeriannya. Kanan kirinya di atasnya ada kalalib, ada kail-kail yang dari besi yang akan menyambar-nyambar bagi seorang manusia yang melewatinya. Ketika di hadapannya dilihat orang terjatuh ke neraka, pemandangan yang luar biasa mengerikannya. Tapi pada saat itu ada orang-orang yang kemudian ketika lewat hanya sekedipan mata. Ada yang lewat seperti angin, ada yang lewat seperti burung, ada yang lewat seperti pengendara kuda, ada yang lewat dengan berlari, berjalan, dan ada yang lewat di sirat tersebut dengan merangkak, ikhwan. Dan juga ada orang-orang yang terjatuh dalam api neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang selamat ketika menyeberangi sirat, selamat dari kengerian yaumul qiyamah. Ini orang-orang yang mendapatkan hari raya yang sebenarnya, ikhwan. Ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang keempat dikatakan Imam Malik rahimahullah ta'ala, wal yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah fahuwa 'id. Hari di mana seorang mukmin Allah masukkan ke dalam surga, ini hari raya yang sejati bagi dirinya, ikhwan. Ketika dia selamat menyeberangi sirat, maka dia akan dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu hari raya yang sejati bagi dirinya. Itu hari kebahagiaan yang luar biasa bagi dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, orang ini orang yang sukses, yang beruntung, bahagia, selamat, senang. Ini kebahagiaan hakiki menurut standar Al-Qur'anul Karim, ikhwah. Jadi kebahagiaan hakiki, kesenangan hakiki bukan hanya ketika seorang hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, apa yang dia inginkan tentang masalah dunia bisa didapatkan. Bukan cuma itu, ikhwan. Itu standar kebahagiaan manusia di dunia mungkin. Tapi standar kebahagiaan menurut Allah dua. Ketika orang itu diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Karena ternyata banyak manusia yang dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum Allah masukkan ke dalam surga, ikhwan. Allahu Akbar. Hari di mana seorang mukmin Allah masukkan ke dalam surga, maka itu hari raya bagi dirinya, ikhwan. Itu hari raya bagi dirinya. Dan yang terakhir, yang kelima, dikatakan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wal yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yaumu 'id. Hari di mana seorang mukmin memandang wajah Allah Azza wa Jalla di surga, itu hari raya bagi dirinya. Ini kenikmatan di surga yang paling tertinggi disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalil tentang masalah ini luar biasa banyaknya. Kita sebutkan sebagian. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah seorang mukmin itu berseri-seri, lihat bahagia, senang, ikhwan, sebagaimana hari raya, senang luar biasa. Kepada Rabbnya mereka akan melihat, mereka itu akan memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan, amal saleh, mereka akan dapatkan pahala yang terbaik. Apa itu? Surga Allah Azza wa Jalla. Wa ziyadah, mereka juga akan dapatkan tambahan. Para ulama tafsir mengatakan tambahan tersebut adalah an-nazar ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Dan sekali lagi itu kenikmatan yang tertinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka orang-orang di dalam surga akan memperoleh apapun yang mereka kehendaki. Apa yang mereka inginkan, mereka akan dapatkan itu kesenangan. Dan pada sisi kami ada tambahan. Tambahan ini kata para ulama tafsir adalah memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dan sangat banyak luar biasa dalil tentang masalah itu. Nabi SAW menyebutkan hadis yang sahih dari Imam Muslim, idza dakhala ahlul jannati jannata, apabila seorang mukmin sudah masuk dalam surga, fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla berkata kepada para penghuni surga. Hadis ini luar biasa, ikhwan. Hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin tambahan dariku? Apakah kalian ingin tambahan dariku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka penghuni surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah,
bukankah engkau telah membaguskan wajah kami, menyelamatkan kami dari api neraka, memasukkan kami dalam surga? Butuh apa lagi? Ini sudah luar biasa ini kenikmatan tertinggi luar biasa ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal fayakshiful hijab, maka Allah azza wajalla membuka hijabnya, membuka tabirnya dari cahaya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Tidak ada kenikmatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih nikmat dibanding melihat wajah Allah azza wa jalla di surga Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Nasa'i, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, memandang wajahmu ya Allah di surga ya Allah, rindu untuk bertemu denganmu ya Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Tanpa kesulitan, tanpa keburukan dan tanpa kemadaratan. Allahu akbar. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan. Ini hari raya bagi seorang mukmin, kata Imam Malik. Ada 5 tadi, subhanallah. Hari di mana ketika seseorang mukmin, hari tersebut tidak tercatat dosa, maka itu hari raya bagi dirinya. Hari di mana seorang mukmin meninggalkan dunia dengan keimanan, iman dan amal saleh, itu hari raya bagi dirinya. Hari di mana seorang mukmin selamat dari sirat dan kengerian hari kiamat, itu hari raya bagi dirinya, kata Imam Malik. Hari di mana seorang dimasukkan ke dalam surga, itu hari raya yang sejati bagi dirinya. Dan hari di mana ketika seseorang memandang wajah Allah azza wa jalla, itu hari raya bagi dirinya, ikhwan. Semoga diri kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan hakiki dunia akhirat, yang mendapatkan kenikmatan dunia akhirat, dan yang paling terpenting adalah masuk ke dalam surga memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.